belum cukup pangan sama non pangan, ini adalah tingkat sejahtera 1. Gitu. Kemudian yang baru cukup pangannya berarti penghasilan sudah lebih daripada 15.000 500 berapa, jadi 76 itu berarti sudah pangannya saja sudah cukup. Lantas kalau sudah melebihi 18.250 berarti pangan non pangannya itu sudah cukup, berarti kecukupan. Dan ini dapat dikatakan coba tadi kebutuhannya sudah diperhitungkan. Non pangan diantara diperhitungkan baik perumahan, sewa rumah, lantas kebutuhan pakaian sampai kepada sikat gigi, kemudian untuk gosok gigi dan sebagainya, sampai juga mengenai soal rekreasi sudah diperhitungkan. Jadi kalau 18.250 tadi dikatakan betul-betul cukup pangannya dalam teori 4 sehat 5 sempurna dipenuhi. Kebutuhan daripada kesejahteraan juga dipenuhi. Nah sekarang yang sejahtera 3 plus itu apa? Di antara yang lebih daripada itu kemudian bisa menabung dan sebagainya. Nah ini sebagai ukuran sekarang kita memang harus berusaha. Pada rakyat-rakyat kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan turun petani, kita kejar sekarang. Yang di desa harus masing-masing itu untuk 1 bulan per orang membutuhkan 18.250 tadi. Jadi kalau 5 keluarga ya kali 5 saja. Maka jangan sampai kali 10. Kali 10 pada keluarganya terlalu berat. Anaknya tinggal 2 saja. Karena itulah keluarga berencana juga agar supaya berhasil. Nah, begitu pula di kota adalah 27.905 tiap orang per bulan. Ya kalau 5 ya kali 5 saja. Nah, itu untuk mengukur daripada tingkat kesejahteraan yang akan kita kejar. Akan mudah sampai sekarang siapa yang katakan miskin, sedangkan umumnya daripada kita di desa walaupun sebenarnya miskin, kalau dikatakan miskin ya tidak mau, ya. Nah, disinilah antara lain usaha-usaha yang kita lakukan. Sekarang meningkatkan produksi per hektar dengan pergunakan pupuk tablet tadi, lah kan 225.000 tambahannya saja. Hasilnya kan merupakan gerakan untuk segera memberantas kemiskinan. Kecuali bagi mereka petani yang tidak mempunyai tanah. Petani hanya sebagai buruh tani saja. Jadi dengan impres desa tertinggal dengan 20 juta tiap-tiap desa, inilah antara lain agar mereka yang tidak mempunyai sawah, tidak mempunyai garapan, ada kegiatan-kegiatan lain yang menuju kepada hasil yang mencukupi kebutuhan kehidupan. Dan sebatas kecukupannya itu yang harus dikejar. Di sampingnya pemerintah, maka dengan sendirinya juga harus gotong royong. Karena di Jawa Timur misalnya, ternyata bahwasannya yang sudah tingkat sejahtera 3 itu bisa membantu pada rakyat yang masih tingkat sejahtera 1. Pangan non pangannya belum dibantu agar semua mereka ada kegiatan, kemudian ada hasil untuk mencukupi daripada kebutuhan itu. Karena itulah saya perlukan datang di sini mengenai intensifikasi supra-insus dengan menggunakan pupuk tablet. Jelas ini merupakan suatu gerakan yang menguntungkan petani, menguntungkan negara dan bangsa, dan juga bisa gunakan sebagai alat untuk kerjasama persahabatan antara negara selatan-selatan. Di sini mutlak harus kita kembangkan. Ada misalnya sekarang mengenai beberapa kesulitan, ini harus diatasi daripada keseluruhannya. Syukur alhamdulillah tadi bahasanya rakyat telah karena sadar, yakin akan hasilnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk membeli urea tablet sendiri. Itu yang namakan intensifikasi, sudah bisa dilaksanakan. Terus tidak dalam rangka BIMAS. Tapi kan dikata belum mempunyai kemampuan, ya harus pinjam. Melewati kredit usaha tani, KUT digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini perlu ada suatu organisasi yang yang erat secara integral satu dengan lain, karena persyaratan yang ada petani itu harus dipenuhi. Di antara lain
persyaratan untuk menggunakan tablet itu adalah akan efisien kalau pemupuannya setelah tandur 7 sampai 12 hari.